Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Kaila Ramadhani, dalam program berita hari ini di studio Breaking News 38 Jakarta. Sejumlah informasi menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut ini adalah berita selengkapnya. Suasana tenang di kawasan Taman Sari Bandung mendadak berubah menjadi tegang pada Senin malam 1 September 2025. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang awalnya berlangsung damai di depan gedung DPRD Jawa Barat berujung ricuh saat massa bergeser menuju area sekitar kampus Universitas Islam Bandung. Sekitar pukul 9 malam lebih 30 menit, aparat gabungan dari kepolisian dan BRIMOB mulai membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Kepulan asap menyebar hingga ke area kampus, menyebabkan kepanikan di antara mahasiswa yang masih berada di dalam gedung. Sejumlah mahasiswa dilaporkan mengalami sesak napas dan pingsan akibat paparan gas air mata. Beberapa fasilitas kampus juga mengalami kerusakan ringan, seperti kaca pecah dan peralatan keamanan yang rusak. Pihak kepolisian menyatakan bahwa tindakan pembubaran dilakukan karena massa dinilai menghalangi jalan dan melanggar batas waktu izin demonstrasi. Mereka membantah telah memasuki area kampus dan menyebut tembakan gas air mata diarahkan ke jalan raya, bukan ke lingkungan universitas. Namun, versi berbeda disampaikan oleh mahasiswa. Mereka menilai aparat bertindak berlebihan karena gas air mata jelas tercium dan terlihat hingga ke dalam kampus, membuat mahasiswa yang tidak ikut aksi ikut terdampak. Hingga malam ini, pihak Unisba masih melakukan pendataan terhadap korban dan kerusakan yang terjadi. Insiden ini menjadi pengingat bahwa penanganan demonstrasi harus dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan keselamatan warga kampus sebagai prioritas utama. Dari studio Breaking News 38 Jakarta, saya Kaila Ramadhani melaporkan untuk Anda. Di balik kilau dunia kecantikan tersimpan persoalan serius. Persidangan antara selebritas Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys menguak dugaan peredaran skincare ilegal yang telah mengguncangkan publik. Malam ini kita kupas fakta terbaru langsung dari ruang sidang. Dalam beberapa sidang lalu, terungkap bahwa sejumlah produk milik Reza Gladys, Glavica, tidak tercatat di BPOM, sehingga tak memiliki izin edar resmi. Produk-produk ini disebut berbahaya karena pentotennya yang menggunakan jarum suntik atau microneedle. Padahal regulasi menyatakan kosmetik tidak boleh memakai cara seperti itu. Jaksa juga menyoroti dugaan bahwa Nikita Mirzani menerima sejumlah uang dari Reza Gladys agar tidak mengungkap kelemahan produk Glavica ke publik. Tuduhan ini kini menjadi inti perkara yang tengah disidangkan. Nikita Mirzani menyerahkan bukti rekaman suara dan percakapan digital dengan Reza Gladys. Bukti itu berisi pengakuan bahwa pihak Reza mengetahui status produk yang belum berizin, namun tetap memasarkan dan mempromosikannya. Jaksa menyatakan bahwa rekaman tersebut menjadi bagian penting dalam pembuktian, sekaligus memperlihatkan bahwa kasus ini tidak semata-mata soal konflik pribadi, melainkan soal transparansi dan tanggung jawab dalam bisnis kecantikan. Kasus ini bukan sekedar perseteruan dua nama besar, melainkan pertaruhan kepercayaan publik terhadap keamanan produk kecantikan. Di ruang sidang, penegakan regulasi dan kepastian hukum diuji. Kita tunggu bersama langkah berikutnya dari hakim dan fakta yang akan terungkap. Dari studio Breaking News 38 Jakarta, saya Kaila Ramadhani melaporkan untuk Anda. Kita beralih ke dunia e-sports. MPL ID Season 16. Kali ini, Onyx Esports menorehkan tonggak prestasi dengan sapu bersih. 12 kemenangan tanpa kalah, sekaligus memastikan tiket ke upper bracket playoff. Sementara itu, bagaimana nasib RRQ Hoshi yang kini berada di posisi ke-7, terperangkap dalam zona merah dengan peluang lolos playoff yang makin tipis. Onyx kali ini mendominasi klasemen reguler dengan rekor sempurna 12-0 dan superior dalam aspek objektif, agresivitas, dan stabilitas performa tim. Keberhasilan ini menjamin mereka tak perlu melalui fase eliminasi awal dan langsung menempati jalur ke upper bracket.
Di sisi lain, RRQ Hoshi tercatat dengan rekor 4-8. Selisih poin dan net game negatif menempati mereka di posisi ke-7 dalam klasemen MPL ID season 16. Tekanan semakin terasa setelah RRQ menelan 2 kekalahan di pekan ke-7. Kalah 1-2 dari EVOS dan kalah 0-2 dari Geek Fam. Kegagalan mempertahankan zona aman kini mengancam eksistensi mereka di playoff. Sementara itu, RRQ Hoshi menghadapi tekanan berat. Kekalahan beruntun dari EVOS dan Geek Fam membuat posisi mereka genting. Kini, RRQ hanya punya sedikit peluang untuk bertahan. Harus menang di setiap laga tersisa melawan tim kuat seperti Alter Ego, Dewa United, Navi, dan TLID. Persaingan menuju playoff makin memanas. Kira-kira siapa yang akan lolos dan siapa yang harus tersingkir? Terus ikuti update berita lainnya bersama kami. Saya, Kala Ramadhani, dari Studio 38 Jakarta, melaporkan untuk Anda. Salam pagi, salam sejahtera.